Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau yang dikenal dengan istilah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik setelah Al-Quran adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, dalam tanda kutip dalam bentuk ritual ibadah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap bentuk ritual ibadah yang baru dikenal dengan istilah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah akan membawa pelakunya ke dalam kesesatan. Wa inna kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Wa na'udzu billahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dan kita semua serta orang-orang yang kita cintai semuanya, semoga dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, berkumpul di atas tempat yang terbaik atau di antara tempat yang terbaik. Khairul liqa'il ardi huwa masajidullah. Sebaik-baik tempat perjumpaan di atas muka bumi ini salah satunya adalah masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya atau malam Rabu sebelumnya kita telah memulai menyebutkan atau sedikit memperkenalkan tentang kitab Al-Kabair, kitab kumpulan dosa-dosa besar yang dituliskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang bermadhab Syafi'i. Dan di pertemuan terakhir kita telah sampai ke perkataannya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang beliau mengatakan, hadza kitabun nafi', ini adalah buku yang sangat untuk mengenal dosa-dosa yang besar ijmalan, baik itu secara wa tafsilah atau dosa-dosa besar secara rinci. Kemudian beliau mengatakan, wa razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk
dengan kasih sayang Allah. Baik jamaah sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sempat menyebutkan bahwasanya Al-Imam Adz-Dzahabi di sini beliau menyebutkan bahwasanya kitabnya adalah kitab yang bermanfaat. Ya, beliau mengatakan hadza kitabun nafi'. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Seakan-akan beliau memuji kitabnya, dan memang demikian. Ya, beliau memuji kitabnya. Sementara jemaah sekalian, hukum asalnya memuji diri sendiri termasuk itu adalah perbuatan yang tercela. Tidak boleh kita memuji diri kita sendiri maupun memuji karya-karya kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Ya, janganlah kalian mentazkiyah diri kamu biman ittaqa, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Baik, jadi hukum asalnya memuji diri sendiri dan juga memuji karya kita itu hukum asalnya adalah tercela, perbuatan yang tercela. Namun mengapa Imam Adz-Dzahabi di sini beliau memuji karyanya? Maka jemaah sekalian, meskipun hukum asalnya memuji diri sendiri dan memuji karya perbuatan tercela, tetapi jika ada maslahat, ada kebaikan yang ingin kita dapatkan darinya, maka dibolehkan. Ya, dan di antara kemaslahatan yang mana boleh seseorang menyebutkan kelebihan dirinya dan juga boleh menyebutkan kelebihan karyanya, yang pertama adalah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini dibolehkan kita menyebutkan kebaikan kita, dibolehkan kita menyebutkan kebaikan diri kita atau karya-karya kita jika itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka tidak apa-apa engkau menceritakannya sebagai bentuk untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini kemaslahatan yang pertama. Kemaslahatan yang kedua, boleh seseorang memuji dirinya atau menyebutkan kebaikan dirinya atau memuji karyanya jika tujuannya agar orang lain mengambil faidah. Ya, mengambil faidah bukan dalam rangka ujub, sombong, ria dan lainnya, bukan, tetapi tujuannya agar orang lain mengambil faidah darinya. Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menawarkan diri agar diangkat sebagai bendahara. Ya, beliau menyebutkan kelebihan diri beliau. Ya, di dalam surah Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Qala ij'alni ala khazainil ard." Ya, Nabi Yusuf mengatakan yang dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf berkata, "Jadikan aku sebagai pengelola perbendaharaan," atau bendahara. Ya, kalau bahasa kita, jadikan saya sebagai bendahara. Lalu beliau menyebutkan kelebihannya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Inni hafizun alim." Sesungguhnya saya adalah orang yang pandai menjaga amanah dan memiliki pengetahuan yang luas. Ya, jadi di sini Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan kelebihan dirinya supaya kemudian orang lain mengambil manfaat dari kelebihannya tersebut, dan ini dibolehkan. Ini merupakan maslahat yang kedua yang mana seseorang dibolehkan untuk menyebutkan kelebihannya, ya, agar orang lain bisa mendapatkan manfaat darinya. Baik, jamaah sekalian, di ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak menyebutkan hal tersebut, kelebihannya, agar supaya kemudian dalam bentuk ria, ujub dan lain sebagainya, bukan. Tetapi tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya tujuannya agar orang lain mendapatkan manfaat darinya. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud juga pernah menyebutkan di antara kelebihannya, ya, beliau menyebutkan kelebihannya juga bukan dalam rangka untuk ujub. Beliau mengatakan, "Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah
kalau seandainya aku, kata Abdullah bin Mas'ud, mengetahui ada seseorang yang mengetahui lebih dariku tentang urusan Al-Quran, maka kata beliau, la raqibtu ilaihi, maka saya akan mengendarai untaku untuk menuju kepadanya agar aku belajar darinya. Kalau seandainya beliau mengetahui ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran lebih baik daripada dirinya, maka dia akan mengendarai untanya menuju orang tersebut untuk belajar darinya. Di sini Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan kelebihannya, bahwasanya tidak ada orang yang lebih pandai tentang Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud, dan memang demikian ya. Dan beliau menyebutkan sama sekali bukan untuk membanggakan diri. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, beliau juga bermadhab Syafi'i juga ya. Beliau penulis kitab Bulughul Maram. Ya, beliau mengatakan atau mengomentari perkataan Abdullah bin Mas'ud di sini. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, jawadu dzikrul insan nafsahu bima fihi minal fadilah. Bolehnya seseorang menyebutkan kelebihan yang ada pada dirinya biqadri hajah, akan tetapi hanya sebatas yang diperlukan saja, ya, bukan untuk berlebihan. Ya, sekaligus ditunggangi, oh saya mau menyebutkan kelebihan saya supaya tujuannya agar orang lain mendapatkan manfaat dari saya, tapi di sisi yang lain supaya saya juga dipuji, bukan. Tetapi disebutkan hanya sekedar biqadri hajah, ya, hanya sebatas yang dibutuhkan saja. Adapun celaan yang terkait dengan menyebutkan kelebihan diri sendiri itu kalau tujuannya untuk ujub atau karena sombong, ya, bukan untuk ijaban, bukan untuk ujub. Baik, ini yang kedua, di mana seseorang dibolehkan menyebutkan kelebihan dirinya dan juga kelebihan karyanya. Kemudian yang ketiga, maslahat yang ketiga, seseorang dibolehkan menyebutkan kelebihannya apabila dalam rangka untuk membela diri. Ya, kalau seseorang misalnya tertuduh, ya, misalnya dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka boleh dia menyebutkan kelebihannya dalam rangka untuk membela diri, bukan agar supaya bukan dalam rangka riya dan ujub. Ya, sebagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau pernah menyebutkan tentang kelebihannya ketika beliau ketika beliau dituduh, beliau menyebutkan di antara kelebihannya. Ya, beliau mengatakan, inni la awwalul a'rabi Roma bisahmin fi sabilillah. Kata beliau, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, sesungguhnya aku adalah orang pertama dari kalangan Arab yang memanah di jalan Allah. Ya, ini kata Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, beliau menyebutkan kelebihan beliau. Wa ra'aituna, kata beliau, wa ra'aituna nagru wa ma lana ta'amun illa warqa al-hublah. Kata beliau, dan kami juga pernah berperang di jalan Allah dalam kondisi tidak ada makanan sama sekali kecuali dedaunan. Ya, beliau mengatakan, yang beliau menyebutkan di antara hal kebaikan yang sudah dia lalui. Beliau mengatakan, kami pernah berperang dan kami dalam keadaan kondisi lapar, tidak ada makanan yang kami makan kecuali hanya dari dedaunan. Wa hadha samru, dan itu pun dedaunan dari pohon yang berduri. Lalu beliau mengatakan, wa inna ahadana la yad'u kama tad'u syatun, dan di antara kami bahkan ada yang buang air besar atau buang hajat karena makanan tadi yang sudah dia makan hanya dari dedaunan. Kata beliau, di antara kami ada yang buang hajat sebagaimana kambing buang hajat. Artinya kotoran kambing itu keluar dalam keadaan kering, ya, berbiji-biji, ya. Kering, saking yang dimakan adalah dedaunan, dan itu pun dari pohon berduri. Lalu kata beliau,
Summa asbahat Banu Asad. Kemudian datang Bani Asad. Tu'azziruni alal Islam. Yang mana Bani Asad ini datang ingin mengajariku Islam. Wa khittu idza wa dhalla sa'yi. Lalu beliau mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, maka sungguh rugi dan sirnalah amalan solehku sebelumnya. Ya, karena beliau di sini dituduh, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dituduh dan beliau ingin membela diri dengan menyebutkan tadi kelebihannya, bahwasanya dia orang pertama dari kalangan Arab yang melemparkan atau memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan beberapa hal yang pernah dia alami di peperangan. Dan ini beliau menyebutkan kebaikan beliau sama sekali bukan dalam rangka untuk ujub dan ria, tetapi untuk supaya atau agar beliau membela diri dari tuduhan yang tidak benar. Baik jemaah sekalian, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Baik jemaah sekalian, perkataan beliau di sini, razaqanallahu ijtinabaha bi rahmati, semoga Allah menganugerahkan kepada kita atau merezekikan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut, menunjukkan bahwasanya kita semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ana sering memberikan contoh di beberapa pengajian yang biasa kami isi, bahwasanya untuk memindahkan air minum atau botol air minum dari tangan kiri kita menuju ke tangan kanan kita ketika kita minum, itu kelihatannya sangatlah sepele, tetapi itu tidak akan mampu kita lakukan kecuali atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat layak kalau kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, agar kita bisa menghindari yang namanya dosa-dosa besar. Dan jangankan kita jamaah sekalian, hal ini jamaah sekalian dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digoda dengan godaan yang tidak ringan. Ya, beliau ditawari harta yang melimpah, kekuasaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walaula an sabbatsnaka, kalau seandainya kami tidak memperkuat hatimu, laqad kitta tarkanu ilaihim, maka hatimu akan sedikit condong kepada apa yang mereka tawarkan. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan besar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita untuk menghindarinya. Di ayat yang lain di surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih dari dosa selamanya. Ya, dan siapa kita kalau bukan pendosa yang mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ijtinabaha bi rahmati, semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita atau menganugerahkan kepada kita agar bisa menjauhi Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, firman, in tajtanibu kaba'ira ma dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffiran dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum
Masukkan kalian ke dalam surga atau ke dalam tempat yang terbaik. Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa, surah urutan keempat ayat 31. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, faqad takaffala Allah taala bihadzan nas liman ijtanaba al-kaba'ir, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam ayat ini bagi siapa saja yang menjauhi yang namanya dosa-dosa besar, bi an yudkhilahul jannah, bahwasanya Allah menjamin orang yang menjauhi dosa-dosa besar, mereka dijamin akan dimasukkan ke dalam surga selama mereka menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Tetapi bukan hanya ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang beliau menyebutkan ada 3 ayat. Ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi, dan orang-orang yang menjauhi dosa besar, wal fawahish, dan juga al fawahish. Nanti kita jelaskan apa maksud dari firman Allah al-fawahish di sini. Al-fawahish kita terjemahkan saja secara letter lebih dahulu, perbuatan keji. Ya, nanti kita kembali ke ayat ini. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan ketika mereka marah, mereka segera memaafkan. Ini juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika dia marah dia langsung memaafkan. Ya, ini nanti kita juga kembali ke ayat ini. Wa qala ta'ala, lalu Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan perkataannya, beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan al fawahish, illal lamam, kecuali al lamam, dosa-dosa kecil. Ya, nanti kita kembali juga ke ayat ini. Inna rabbaka wasi'u al-maghfirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas maghfirahnya, ya, luas pengampunannya, dalam surah An-Najm ayat 32. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahun, di antara malam tuksha al-kabair, selama orang ini tidak terjatuh dalam dosa-dosa besar. Baik jemaah sekalian, 3 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Yang pertama surah An-Nisa ayat 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, yang besar, dosa-dosa yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke surga. Di ayat ini, di surah An-Nisa ayat 31, Allah menjanjikan 2 hal bagi orang yang menjauhi dosa besar. Yang pertama, dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya yang kecil. Kemudian janji yang kedua, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, surah Asy-Syura ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, orang-orang yang menjauhi dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji. Nah, di sini jemaah sekalian, al fawahish di sini para ulama berbeda pendapat tentang penyebutan al fawahish dalam ayat ini. Mereka berbeda pendapat tentang al fawahish. Ada yang berpendapat jemaah sekalian bahwasanya al-fawahish dalam ayat Asy-Syura ayat 37 ini, yang dimaksud al-fawahish di sini adalah dia juga dosa-dosa besar. Ya, dia juga dosa-dosa besar, tetapi disebutkan kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabairul ismi, dosa besar, kemudian menyebutkan lagi al-fawahish. Kata para ulama, al-fawahish yang
disebutkan kembali sebagai bentuk penekanan. Bahasanya ditekankan dari dua dosa ini, atau ditekankan agar dosa ini betul-betul dihindari. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasanya al-fawahish yang dimaksudkan di sini termasuk juga dosa besar, hanya saja dosa besarnya dosa yang parah, dosa besar yang parah, seperti misalnya membunuh, kemudian berzina, dosa-dosa besar yang parah. Kemudian di antara pendapat ulama ada yang mengatakan bahwasanya al-fawahish di sini adalah dosa-dosa besar yang ada hukuman hadnya di dunia. Ada hukuman hadnya di dunia. Contoh misalnya yang ada hukuman hadnya di dunia, pembunuh. Ya, pembunuh jamaah sekalian ada hukum hadnya di dunia. Apa itu hukuman hadnya? Dikisos. Ya, kalau hukum Islam dijalankan maka dikisos bagi pembunuh, tetapi dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin kaum muslimin, ya, yang ditunjuk sebagai, bukan keluarganya yang dibunuh lalu kemudian dia mengatakan oh harus ada kisos. Akhirnya keluarga korban habisnya. Ya, kalau korban membunuh pelaku, maka keluarganya lagi yang pelaku pertama balas dendam juga, membunuh lagi, akhirnya perang-perangan terus. Pemerintah atau pemimpin kaum muslimin yang menunjuk al-gojo, dan tidak diketahui siapa al-gojonya. Baik, ini dosa yang ada hukuman hadnya di dunia, seperti pembunuhan. Kemudian juga yang ada hukuman di dunia, hukum hadnya di dunia, seperti pencurian. Ya, orang yang mencuri, ada hukum hadnya di dunia, seperti potong tangan. 3 dinar, ya, kadar uang yang dicuri itu kalau tidak salah ingat 3 dinar. Antum nanti carilah 3 dinar itu berapa rupiah. Kalau di atasnya itu, maka itu kalau hukum Islam diterapkan, dia sudah dijatuhi hukum potong tangan. Kemudian yang lainnya seperti berzina. Ya, berzina juga ada hukuman hadnya di dunia. Ada hukum hadnya di dunia seperti bagi pezina yang sudah menikah itu dirajam, ya, ditanam sampai lehernya, lalu kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal. Ya, ini hukum hadnya pezina di dunia bagi yang sudah menikah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak menggunakan batu besar supaya sekalian satu kali mati, tetapi batu yang sedang, ya, tidak juga menggunakan batu yang kecil, karena nanti lebih besar sakitnya kalau misalnya batu kecil, karena dia kan dirajam sampai meninggal. Jadi batu yang sedang, ya, tidak batu besar sekalian satu kali langsung meninggal, bukan, tetapi bukan juga batu yang sangat kecil, karena jangan sampai dia merasakan sakit yang meninggal. Baik, ini kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah maka dicambuk, ya, ini hukum had di dunia. Baik, lanjutan ayatnya, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan ketika mereka marah, orang-orang yang dipuji oleh Allah di ayat ini, ya, maka mereka segera memberikan maaf. Jamaah sekalian, dalam ayat ini di surah Asy-Syura ayat 37 disebutkan di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala besar. Kalau kita melihat ke ayat 36 atau satu ayat sebelum ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga ayat 38, satu ayat setelah ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Adapun kenikmatan yang diberikan kepada kalian, maka ketahuilah itu adalah kenikmatan atau kesenangan hidup di dunia. Ini di ayat 36, ya. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu,
Semua yang Allah janjikan tadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, dilanjutkan di ayat 37. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar, wal fawahish, dan juga perbuatan keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan ketika mereka marah, mereka segera memberikan maaf. Baik jamaah sekalian, di 3 ayat ini, di rentetan 3 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman yang berhak masuk ke dalam surga, yaitu orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, kemudian meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian jika marah segera memberikan maaf. Ya, segera memberikan maaf. Marah segera memberikan maaf. Kita maaf jamaah sekalian, kita yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, itu syaitan akan berusaha untuk membuat permusuhan di antara suami istri. Dan mungkin antum pernah sadari, sedikit saja istri antum terlambat mengantarkan atau menyiapkan makanan, itu bisa menjadi sebab antum marah di dalamnya. Ya mungkin sampai kemudian kamu ini dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, di antara orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia marah segera memberi maaf, dan orang yang paling kemudian besar peluangnya kita marah adalah pasangan kita. Maka kalau kita marah, segera berikan maaf kepada istri kita atau pasangan kita. Demikian juga seorang istri, ya istri jangan hanya gara-gara suaminya tidak belikan somai misalnya, ya misalnya masih di tempat kerja istri dikirimi pesan Kak atau Habibi, ya kekasihku, ya atau apalah panggilannya antum ya, Habibi dan lain sebagainya, Mas, Kak dan lain sebagainya, belikan saya somai kalau pulang ya. Akhirnya diiyakan oleh suaminya. Begitu pulang suaminya ternyata lupa, ya jangan juga itu menjadi penyebab si istri marah. Tetapi ingat ayat ini, kalau dia marah istrinya kalau melakukan kesalahan selagi kesalahan-kesalahan yang ringan saja. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan buat syaitan tertawa, karena tujuannya syaitan itu ketika dua insan yang berlawanan jenis belum memiliki ikatan, maka dia berusaha untuk didekatkan, ya meskipun dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Namun agar mereka berpisah. Ya disebutkan bahwasanya syaitan itu setiap paginya dia mengumpulkan para anggotanya, setiap harinya mengumpulkan para anggotanya, dan kemudian datang syaitan mengatakan, hari ini saya berhasil membuat fulan berdusta. Oh bagus, tapi itu masih biasa. Hari ini saya membuat fulan dengan Alan saling bertengkar. Bagus, tapi itu masih bukan itu yang diinginkan oleh pimpinan syaitan. Begitu ada yang mengatakan, syaitan yang datang mengatakan bahwasanya saya berhasil membuat fulan menceraikan istrinya. Maka jamaah sekalian, dibuatkan singgasana setan tersebut, lalu kemudian dipensiunkan. Ya, beliau dipensiunkan, syaitan dipensiunkan, karena puncak prestasi tertingginya syaitan adalah ketika berhasil membuat suami istri bercerai. Baik, ini ibrah atau pelajaran, jika marah segera memaafkan. Ya, maka hendaknya kita banyak-banyak memaafkan apabila kita marah kepada pasangan kita. Baik jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi juga adalah jatanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika
Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan surah An-Najm ayat 32 di sini. Beliau menyebutkan lafaz adanya illal lamam atau firman Allah Subhanahu wa taala illal lamam. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sifat penghuni surga itu menjauhi, di antara sifat penghuni surga itu adalah menjauhi dosa-dosa besar, meskipun penghuni surga tersebut terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Jadi kata lainnya atau kalimat lainnya, surga itu tidak dipersyaratkan dimasuki oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Tidak dipersyaratkan. Tetapi surga bisa dimasuki oleh orang-orang yang meskipun dia pernah terjatuh dalam dosa-dosa kecil, selagi orang ini. Apa jamaah sekalian? Karena dosa-dosa kecil insya Allah akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ayat surah An-Najm ayat 31-nya sebelum ayat yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dan miliknya lah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, yang akan diberikan sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala, ya, dengan pahala. Lalu kemudian dilanjutkan alladzina yajtanibuna kabairal itsm, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan juga perbuatan keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Jadi meskipun dia terjatuh dalam dosa-dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul magfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Baik jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi, yang dalam surah An-Najm ayat 32. Kata Imam Ibnu Katsir, summa fassara al-muhsinin bi annahumul ladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, ai la yata'atuna al-muharramat al-kabira, artinya dia tidak terjatuh dalam dosa yang besar. Wa in waqa minhum ba'du as-saghair, meskipun orang itu jatuh dalam perbuatan dosa-dosa kecil, ya tetap akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala selagi orang ini menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Fa innahu yaghfiru lahum wa yasturu alaihim, maka orang-orang yang terjatuh dalam dosa kecil, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, kita juga tidak boleh mengatakan bahwasanya kalau begitu saya tidak apa-apa jatuh dalam dosa kecil karena akan diampuni ji. Ya, tidak demikian. Ya, sebelumnya di pertemuan kita yang kemarin atau di pekan lalu kita sudah jelaskan bahwasanya dosa besar itu menurut sebagian ulama bisa afwan. Dosa kecil itu jika dilakukan terus-menerus maka bisa menjadi dosa besar. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahasanya dosa kecil meskipun dilakukan terus-menerus tidak akan menjadi dosa besar, tetapi mudorotnya bisa lebih besar dibandingkan dengan dosa besar jika dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Ya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, tidak ada dosa besar laisa al-kabiro, tidak ada dosa-dosa besar ma'al istighfar, ya, tidak ada dosa-dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa-dosa kecil jika diiringi dengan al-israr atau dikerjakan
terus menerus. Maka hendaknya juga kita tetap meninggalkan yang namanya dosa-dosa kecil agar pahala kita semakin tinggi dan derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga di sini menyebutkan satu hadis. Kata beliau, as-salawatul khams, salat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib ya sampai isya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahun, ada pengampunan dosa di antara keduanya. Ya, dari antara salat zuhur ke asar, asar ke maghrib itu ada pengampunan dosa selama malam tugsha al-kabair, selama orang itu tidak jatuh dalam dosa besar. Dan ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun tahduru salatun maktubah, yang hadir di salat yang Allah wajibkan atau salat 5 waktu, fayuhsin wudu'aha, dan dia memperindah wudunya, wa ruku'aha, dan memperbaiki ruku'nya, yaitu tumakninah, wa sujudaha, demikian juga tumakninah dalam sujudnya, illa kanat lahu kafaratan lima madha, maka kecuali dia akan mendapatkan pengguguran dosa-dosa yang telah lalu, malam ya'ti kabira, selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Baik, kemudian fata'ayyana alaina al-fahsu, maka wajib bagi kita untuk mencari. Ya, al-fahsu itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari. Anil kabair, berusaha untuk mencari tahu apa saja itu yang namanya al-kabair, apa saja itu dosa-dosa besar. Likai yajtanibaha al-muslim, agar untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk mengetahui yang namanya dosa-dosa besar agar kita terhindar darinya, bukan untuk terjatuh di dalamnya. Ya, jadi kita mempelajari dosa-dosa besar agar kita bisa menghindarinya, bukan untuk terjatuh di dalamnya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri, aku mengetahui keburukan atau aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, lakin litawaqqihi, akan tetapi aku mengetahuinya, aku mempelajarinya agar aku bisa menjauhinya. Lalu kemudian penyair melanjutkan syairnya, faman lam ya'rifu syarr minan nasi, keburukan, tidak mengetahui dosa-dosa besar, maka dia akan jatuh di dalamnya. Bakr ibn Khunais berkata, kaifa yattaqi ma la yadri ma yattaqi, bagaimana seseorang bisa menjaga diri dari sesuatu bahaya yang ia tidak tahu bahwasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fi, lalu kami menemukan para ulama berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar dalam segi jumlah, maksudnya di sini ya. Dari segi jumlah para ulama berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar. Definisi juga demikian. Tetapi di sini beliau mengatakan faqila hiya sab'un. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu hanyalah 7. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ya, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya dosa besar itu hanya 7. Di antaranya yang disebutkan adalah fadzakara minha asyirk billahi. Mereka menyebutkan yang pertama adalah menduakan Allah, wasihir, perbuatan sihir, wa qatlan nafs, membunuh jiwa,
allati harramallahu 'alaiha, yang Allah haramkan. Kemudian wa akla malal yatim, makan harta anak yatim. Ini yang keempat. Kemudian wa akla riba, memakan harta riba. 5. Wa tawalli yauma az-zahfi, kabur dari medan perang. Yang keenam, wa qadhafa al-muhsanat, dan menuduh wanita baik-baik sebagai wanita pezina. Ini dosa yang ketujuh. Ini menurut sebagian ulama bahwasanya dosa besar itu hanyalah 7. Lalu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wajah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dan datang riwayat dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan hiya ila sab'ina, dosa besar itu 70, aqrabu minha ila as-sab', ya, mendekati dari 70. Ya, sebagian ulama mengatakan hanya 7, sebagian ulama mengatakan 70, dan dekat dengan 70 tersebut. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu jumlahnya dosa besar 70 atau mendekati angka jumlah dari 70 tersebut. Baik, karena sudah masuk waktu, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan berikutnya. Ya, dan kita nanti memulai dari perkataannya di sini Imam Adz-Dzahabi, faqila hiya sab'un. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil Allah dan Rasulnya, berlepas dari kesalahan tersebut. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, warahmatullahi wabarakatuh.